Selamat sore. Oke, selamat sore, Bung Maju. Bung Sam. Selamat sore saya Kang lupa. Neni. Ini saya jadi penasaran lagi. Penasaran. Penasaran lagi datang. Istilahnya kok bisa konsultasi Kabita gitu ya. Boleh, selagi belum ada ini, belum ada tarif. Iya. Gimana? Iya. Yang bisa Jadi dibantu. saya kepikiran nih, ya kan? Kita kalau hari biasa misalnya dalam kehidupan sehari-hari, ada orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di sekeliling kita, ya kan? Kita rasa ingin bantu, tapi kita tidak memiliki modalitas. Modalitas apa pertanyaannya? Saya perlu paham apa gitu loh, supaya saya mampu melakukan interaksi, berkomunikasi, ya kan? Saya sampai mikir-mikir sama orang normal aja susah, Apalagi gimana sama yang itu ya. begini gitu loh. Jadi mungkin Kang Denny bisa bantu memberikan pemahaman bagaimana pemahaman apa yang saya perlu supaya saya mampu untuk melakukan interaksi dengan Oke. orang dengan gangguan jiwa gitu. Oke. Jadi Bung Sam, kalau misalnya interaksi dengan orang, ya entah itu yang ODGJ atau bukan, sebenarnya sebagai perawat harus punya pola yang sama. Saya ingin tanya kepada Bung Sam, pernah nggak dapat orang berobat atau ketemu sama Bung Sam, kemudian cara ngomongnya itu membuat jengkel Bung Sam, Ngeselin gitu ya. ngeselin gitu. Iya. Nah, tapi ada orang yang kalau ngomong tuh kita enak gitu. Iya. Karena terbuka mungkin ya. Iya tuh. Tapi sebenarnya kita sebagai perawat tuh harusnya sama gitu. Artinya sama pola kita berkomunikasi. Seringkali kita terpancing ya. Terpancing kalau sudah dijutekin, kita jutekin lagi. Iya. Gitu kan. Bodo amat gitu kan. Nah, sebenarnya kita enggak. Ya, enggak seperti itu. Nah, saya ingin mengajak kita semua ya, ada satu kemampuan yang memang harus perawat miliki. Sebenarnya bukan hanya di kepala jiwa. Seringkali orang bilang, oh itu kemampuan yang harus dimiliki waktu kita di kepala jiwa. Enggak. Ya, kalau kita ketemu pasien di rawat jalan, di rawat inap, di emergency, di UGD atau dimanapun, ya, memang ini penting. Ya, inilah yang kemampuan yang perlu kita sebagai perawat miliki, adalah kemampuan dalam berkomunikasi, tapi komunikasi yang terapeutik. Ya. Nah, komunikasi terapeutik, kita bisa berkomunikasi dengan orang lain tuh bisa, tapi apakah itu terapeutik? Ya, terapeutik nggak? Itu yang perlu menjadi pertanyaan. Nah, pernah punya pengalaman misalnya dapat WA kemudian tulisannya semua huruf besar. Nah, kira-kira ada pesan nggak yang disampaikan dari tulisan itu? Ada, mungkin marah atau penting banget, atau kok kamu nggak ngerti-ngerti, bisa jadi begitu ya. Misalnya contohnya, saya mau makan tapi huruf besar semua. Pasti ada sesuatu kan. Nah, komunikasi yang efektif itu adalah komunikasi yang satu mudah dimengerti dan itu mudah diterima. Mengerti dan terima. Iya. Jadi misalnya diterima, ya, tapi tidak dimengerti, itu bukan yang efektif. Oke. Atau sebaliknya. Jadi dua ini harus terpenuhi. Ya, mudah dimengerti dan diterima. Ya. Kenapa penting sekali kita belajar tentang komunikasi? Karena komunikasi ini menjadi dasar bagaimana kita memiliki hubungan dengan pasien. Sama kalau misalnya pasien nggak percaya sama kita, dia nggak akan cerita. Gitu. Oleh sebab itu, kenapa kita harus punya kemampuan ini? Karena ini menjadi dasar yang membentuk hubungan kita dengan pasien. Dan ini yang paling menjadi salah satu yang esensial di keperluan jiwa. Karena kalau misalnya kita nggak bisa ya ada komunikasi yang terapeutik dengan pasien, maka tidak mungkin kita akan bisa merawat pasien. Ya. Okay. Nah, sedikit saya bahas secara umum. Ya, komunikasi itu bisa verbal dan non verbal. Ya, menurut Bung Sam, mana yang lebih penting, verbal atau non verbal? Kalau yang saya sering dengar sih, kebanyakan komunikasi itu adalah non verbal. Non verbal. Ya. Ya.
tanpa kita harus berkata-kata, semua bisa kita sampaikan. Iya. Dengan mata melotot aja ke anak tanpa kita harus ngomong marah, anak udah ngerti, gitu kan. Nah itu nonverbal. Nah memang secara garis besar bahwa komunikasi yang efektif itu ada 70-90% itu secara nonverbal. Ya, nggak perlu kita kasih tahu bahwa kita marah, dari raut wajah kita aja udah ketahuan kalau kita marah. Ya, dari tampilan tuh pakaian yang kita pakai juga itu juga memberikan pesan. Ya, bagaimana kita mau mengajarkan kepada pasien bahwa harus pakaian rapi segala macam, tapi kalau kita tampilannya nggak rapi, orang juga mana mau gitu kan. Nah, komunikasi itu sendiri itu dipengaruhi oleh banyak hal. Contohnya nilai, sikap, dan keyakinan. Ya, nilai, sikap, dan keyakinan. Kita mempunyai nilai yang kita anut, sikap yang kita miliki, itu semua berpulang dari lingkungan terdekat kita. Ya, lingkungan terdekat kita adalah orang tua atau keluarga. Ya, mau nggak mau itu sangat mempengaruhi kita punya pola komunikasi. Ya, yang kedua adalah budaya. Nah, budaya juga pengaruh kepada cara kita berkomunikasi. Contohnya, ya, kalau kita keluar negeri, ya, orang biasa kan ketemu siapapun, mau bukan istrinya, mau bukan suaminya, cipika-cipiki. Ya, apa kabar? Ya. Tapi kalau misalnya di budaya timur, belum tentu. Ya. Kita kalau misalnya ketemu orang yang mayoritas ya orang muslim, kita kemudian mau salam, ya ada yang langsung menarik, ya narik tangannya, tidak mau bersentuhan. Jangan sampai kita berpikir bahwa ini orang sombong banget gitu kan. Tapi kita juga harus perlu tahu ya, dari sudut budaya dan agama. Ya, jadi itu berpengaruh juga. Berikutnya adalah status sosial. Ya, cara kita merawat pasien kelas 3 seringkali berbeda dengan cara kita merawat pasien di ruang VIP. Dari gestur atau bahasa tubuh kita juga kita seringkali menunjukkan status sosial kita. Ya, ketemu sama pasien, kemudian pasiennya begitu. Bisa saja status sosialnya lebih tinggi dari perawat. Ya, atau perawatnya seperti ini, menandakan bahwa dia lebih tinggi derajatnya daripada pasien. Ya, itu juga dari bahasa. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin pun mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Ya, kalau misalnya kita ketemu dengan pasien yang jenis kelaminnya berbeda dengan kita, pasti akan berlainan cara kita berkomunikasi. Gak mungkin kan kita pegang-pegang, Neng gimana Neng kabarnya? Gak mungkin. Ya, itu juga sangat berpengaruh. Ya, kemudian yang berpengaruh juga adalah usia atau tahapan perkembangan. Ya, kemarin kita udah bahas nih tahapan perkembangan. Ya, kalau misalnya dengan bayi, yang lebih banyak kita akan lakukan adalah touching. Ya, touching kita menyentuh. Kalau kepada orang dewasa, nggak mungkin kita akan menyentuh. Kita akan berpikir satu dengan norma budaya. Ya. Tapi kalau dengan manula, walaupun itu berlainan jenis kelamin, kita usap-usap, ya oma, itu lebih kena dibandingkan dengan kita tidak touching. Jadi usia atau tahapan perkembangan juga itu mempengaruhi. Ya. Kita ngomong sama orang tua kita, nggak mungkin kita bilang, bro, udah makan belum bro? Itu kan lain. Ya, jadi berbeda sekali.